Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Kalau kita ngomongin obrolan yang ringan-ringan, ya itu banyak banget di sekitar kita ya. Cuma karena 2023 ini aroma politik sudah menyeruak, ya, baunya sudah mulai sangit, mungkin kita akan coba menggali obrolan ringan mengenai kontestasi politik 2024. Kalau nggak salah ya itu Pilpresnya itu 14 Februari 2024 pas Valentine Day, hati sayang. Nah, harusnya saat itu berkasih sayang artinya tidak ada yang ribut, tidak ada yang bacok-bacokan, ya kan, tidak ada perang-perangan. Kita berharap bagaimana Pilpres itu jadi sebuah pesta demokrasi yang menyenangkan, ya, tidak ada yang menimbulkan tangis. Oke. Tanpa panjang kata, kita ingin menggali lagi ya, bagaimana pasca pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem. Karena kita sudah tahu bersama sekarang Surya Paloh sudah merapat ke Mekah bertemu. Sebelumnya di London juga sudah ketemu dengan Luhut yang mungkin ditengarai memilih Presiden Jokowi. Yang kesini juga kelihatannya makin seru ya, karena kantor Nasdem di demo ya oleh penggemar Anies. Tentu seperti biasa obrolan kita ada obrolan objektif. Nah, sambil melihat persoalan yang ada. Mungkin saya coba ke Kang Seta dulu, Kang. Bagaimana camatan Kang Seta setelah Nasdem mencapai Anies Baswedan, lalu Surya Paloh menemui tokoh politik lain yang ditengarai tensi untuk meninggalkan Anies. Ini kan baru dugaan. Mungkin Kang Seta punya pandangan, monggo. Pandangannya agak kabur nih kayak Mbak Eko. Ya kan kita pernah ngomongin yang di episode sebelumnya ya Pak. Kita udah pernah ngomongin masalah waktu itu udah tentang setelah Anies dicapreskan terus seperti apa gitu ya. Nah, waktu itu kan kita obrolin waktu itu kan kayaknya koalisinya belum jadi gitu ya. Koalisi yang tadinya digadang-gadang dari Nasdem, PKS dan Demokrat ya, itu kan waktu itu belum ada kesepakatan gitu ya. Akhirnya belum ada kesepakatan yang ditengarai karena mungkin cawapresnya mau dari mana, jadi belum ada kesepakatan. Tapi kalau nggak salah kan beberapa waktu lalu sudah 3 partai itu ya, koalisi apa namanya Pak Eko ya, koalisi perubahan ya namanya, atau koalisi apa ya? Yang Nasdem, salah koalisi perubahan. Ya. Nasdem, PKS dan Demokrat gitu ya. Itu sudah udah menyatakan menjadi satu koalisi yang sudah memenuhi 20% ambang batas gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya sih udah semakin seru ya, karena kita tinggal lihat koalisi yang lainnya akan jadi atau tidak gitu ya. Yang sudah mungkin juga digadang-gadang kan jadi Pak Prabowo ya dari Gerindra, yang mungkin juga akan dengan PKB ya, dengan Caimin. Surya Paloh udah merapat juga ke Golkar gitu ya, partai lamanya, menemui Pak Erlangga, terus menemui Pak Luhut. Pak Luhut kan kalau nggak salah juga Golkar masih Pak ya, bukan PDI kan ya, kalau Pak Luhut kalau nggak salah masih sebagai masih kadernya Golkar. Kadernya Golkar. Ya kalau nggak salah ya, waktu itu sempat ramai juga waktu ulang tahun Golkar, Pak Jokowi kan mencandai Pak Luhut gitu ya.
wah saya lihat kok Pak Luhut ternyata hadir pakai baju kuning nih gitu kan, apa jas kuning nih ya kan. Coba Pak Luhut berdiri gitu kan. Nah mungkin padahal kalau nggak salah kan Golkar juga sudah ini ya Pak, koalisi apa yang dengan PAN dan bertiga apa ya, PAN sama P3 ya. PAN sama P3 itu kan mereka juga sudah ini koalisi. Nah ini kan KIB ya, KIB Indonesia Bersatu Mbak, Indonesia Ya, Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu. Nah itu kan makanya sekarang kalau menurut saya masih kabur aja gitu ya, masih kabur apakah ini koalisinya yang lain akan berjalan atau tidak gitu ya. Apakah yang masih kabur lagi ya PDI belum sama sekali kira-kira mau siapa gitu ya. Bahkan apa mungkin Bu Mega mau mencalonkan lagi atau masih mau mencalonkan Mbak Puan atau Pak Ganjar atau siapa gitu ya. Masih ada calon lain mungkin juga Pak Erick Thohir atau siapa gitu. Nah ini kan masih belum ada, malah yang dalam waktu dekat ini jadi ramai kan karena banyak ada berita-berita negatif gitu ya, berita-berita isu-isu miring ya, kayak yang nyerang Pak Anies umpamanya karena Pak Anies katanya punya janji sama Pak Prabowo waktu itu gitu kan. Terus ada katanya Pak Anies punya hutang sama Pak Sandiaga Uno gitu ya. Ini kan akhirnya udah mulai jadi berasa mau pilpresnya gitu ya. Berasa mau pilpresnya karena udah mulai berita-berita seperti itu ya, yang berita-berita negatif itu mulai muncul gitu ya. Nah, kalau kemarin kan kayak ini mau pilpres apa enggak, jadi apa enggak gitu ya. Sepi-sepi saja gitu ya. Nah, ini kalau saya melihat ya walaupun masih kabur itu tapi ya udah mulai seru aja gitu. Mulai semakin seru, makin ini gitu. Ini kan sebentar lagi 14 Februari, jadi tinggal setahun lagi istilahnya gitu. Mungkin Februari. Ya mungkin dipilihnya 14 Februari ya biar tetap berkasih sayang itu Pak mungkin ya. Oke, jadi intinya ya Ibu Ani, saya tidak boleh menyimpulkan belum selesai gitu kan. Oke, kan saya ini tadi kan kalau lihat tadi bahwa Surya Paloh kelihatannya tetap akan untuk partai-partai lain selain koalisi Indonesia Perubahan ini Pak, karena mungkin ada untuk melawan pemenang, untuk menjadi pemenang di tahun ini kan beratnya kan karena semua punya ladang permainan yang sama, tidak sama. Kalau kami saya ini dengan temuan Surya Paloh, Airlangga, kemudian Surya Paloh, buku, ya itu apa yang bisa kita tarik dari tersebut. Bahkan Surya Paloh mengatakan bahwa dia dibesarkan di Golkar. Ya, Golkar memang yang istilahnya tempat dia belajar politik kok. Kawah Chandra di muka ya. Jadi apa yang Kang saya tangkap dengan pertemuan Surya Paloh ke Airlangga dan kalau pinjam istilah Gus Dur ya biasa aja. Namanya juga orang ketemu ya nggak apa-apa kan gitu. Ada yang pengen ketemunya di warung kopi gitu kan. Ada yang alasannya reuni partai gitu. Ya nggak apa-apa. Biar aja gitu. Yang pasti selain sekarang sudah ada koalisi perubahan, juga masih akan ada koalisi yang berubah-ubah. Ya. Sampai mereka melihat bahwa sudah saatnya gitu. Sekarang kan semua penjajakan. Betul. Makanya PDIP sampai sekarang masih menahan. Apakah mau mengajukan calonnya sendiri karena dia dari sisi kursi mencukupi, ataukah akan memilih yang lain. Sama juga misalnya Golkar, meskipun sudah
sejak awal menyatakan akan mencalonkan Airlangga Hartarto, tapi sekarang koalisi belum menyebutkan juga, karena semuanya kan masih ibarat peta ini masih meraba-raba kekuatan masing-masing. Jadi kalau buat saya sih ya, jangankan koalisi perubahan, koalisi masih berubah-ubah lagi. Kalau feeling saya sih, Golkar mungkin dalam bidang Airlangga karena otomatis pasti dia akan melihat last minute seperti apa skornya. Semuanya pasti last minute, makanya Muhaimin sekarang ngedeketin Prabowo misalnya. Sama Prabowo juga belum diiyakan. Kan Iya kan? Ini mencerminkan bahwa koalisinya masih berubah-ubah lah, masih lihat-lihat. Bisa saja tiba-tiba setelah ada lobby nasi goreng kedua misalnya, Gerindra jadinya berpasangan dengan PDIP, masih mungkin. Bisa juga misalnya Golkar berpasangan dengan Nasdem karena sama-sama Golkar juga gitu. Dari Golkar juga lah, cuma beda seragam sekarang. Yang paling susah itu kan untuk koalisi sekarang adalah Demokrat dan PKS. Itu susah karena selama ini mereka menempatkan dirinya sebagai partai oposisi. Sementara yang lainnya kan partai koalisi, meskipun yang koalisi juga ngeri-ngeri sedap juga gitu, bisa tiba-tiba berantakan gitu. Kayaknya yang koalisi partainya apa petingginya, yang koalisi petingginya, partainya belum berkoalisi. Oh, kalau itu sih pasti selalu yang koalisi itu kan elit. Ke bawah itu kan ada dua, ada grassroots yang mengikuti atau grassroots yang membangkang, karena mereka punya pilihan-pilihan masing-masing. Apalagi koalisi di pusat kan tidak selalu sama dengan koalisi di daerah. Kita bisa melihat misalnya ketika pemilihan gubernur atau pemilihan wali kota, bisa jadi koalisi di pusat misalnya PDIP dengan Gerindra, di daerah kan bisa jadi PDIP dengan yang lain gitu. Jadi masih cair banget kalau menurut saya mah. Di pusat dan di daerah itu kita agak habis berpikir. Di nasional ya, PDI dan Demokrat nggak pernah bersatu, tapi untuk pilkada mereka bisa bergabung bersatu gitu. Iya, karena kepentingan pragmatisnya beda di pusat dengan di daerah gitu. Tapi seru aja sih, bagus lah. Semakin banyak perbedaan kan semakin membuat pusing kita syarapan. Iya. Saya lebih tertarik untuk melihat siapa sih yang akan menjadi wakil, karena Erick Thohir yang dia menjadi sudah menggalang ya kan, lewat Banser ya, Erick Thohir, Sandiaga. Tadi dia udah ikut ya, Pak Erick Thohir tadi ikut Harlah NU ya, dia jadi udah ikut baris jadi Banser tadi dia. Ya. Jadi wakilnya itu kan persoalannya nanti bukan. Ya Mas, silakan Mas. Nah, kalau yang juga menarik, saya mencermati siapa wakil-wakilnya ya, karena kan wakil-wakil ini biasanya menjadi supporting yang turut memberikan kontribusi suara selain kontribusi dana, artinya kan. Nah, kalau kita lihat ada Sandiaga yang sudah makan asam garam untuk ya politik ya, jadi wakil. Ada Erick Thohir, pemula yang kedua itu bersahabat gitu. Sandiaga dan Erick itu bersahabat. Kemudian ada Khofifah yang coba ditarik untuk jadi wakil. Nah, konstelasi peta politik yang seperti ini kan menarik juga untuk kita pas seberapa kuat si Erick Thohir, apakah dengan jam terbangnya dia sebagai yang sukses di pemenangan kemarin, nah itu udah cukup. Nah, sekarang dia mencalonkan diri ketua PSSI di tengah raya juga untuk mencari dukungan massa, karena olahraga yang paling rakyat dan peminatnya di adalah sepak bola gitu. Sandiaga bahkan sudah mulai buka kitab
kitab-kitab lama kan, yang namanya KLDK ya kan, komitmen lama dibuka kembali. Nah pasti ini ada tujuan politisnya. Gimana nih mencermati para wakil-wakilnya nih? Kalau saya sih mungkin ya bener, mungkin kan wakil tuh mungkin dicari nggak tahu ya, tapi apakah katanya yang paling pas itu ya apa namanya paduan antara popularitas dengan sumber dana yang besar gitu ya. Makanya kalau untuk presidennya itu yang populer, nah dicari wakil presidennya yang punya bensinnya gitu kan, bensin ya tadi mungkin banyak juga yang udah ini kan bahwa nyalon jadi presiden kan pasti butuh bensin yang banyak juga kan Pak gitu ya, butuh logistik yang besar juga kan gitu. Nah mungkin ya Erick Thohir mungkin juga bisa jadi ya mungkin beliau kan sekarang mungkin populer ya, udah ya, cukup populer di Indonesia, udah jadi menteri, dia sukses jadi pelaksana SEA Games waktu itu kan, Asian Games. Terus juga ini dia mau nyalon jadi PSSI. Nah ini kan udah semakin ini aja ya, maksudnya popularitasnya udah cukup tinggi, terus juga logistiknya juga cukup besar gitu ya. Mungkin ya bisa mendongkrak yang cukup signifikan juga. Nah, Pak Sandiaga Uno juga sama gitu ya. Pak Sandiaga Uno kan masa marketingnya itu memperkuat brand, brandingnya iya. Tapi yang menarik juga kemarin Pak Sandiaga Uno ke P3 juga kan ya, kemarin sempat ke acara P3. Beliau juga mungkin saya nggak tahu itu dalam rangka apa ya. Malah waktu itu kan dicuriganya mau pindah partai nih, jangan-jangan mau pindah partai nih. Tapi kan kalau Pak Sandiaga Uno itu kan kalau beliau ini masih di Gerindra, apa mungkin dia bisa jadi wakil presiden? Kalau Pak Prabowo-nya juga mau jadi presiden, masa Gerindra gitu. Koalisi yang mendukung mungkin aja seperti tahun lalu gitu. Tahun lalu juga kan sama, akhirnya Gerindra karena koalisinya mendukung. Masalahnya kan sekarang faktor yang mengikat, yaitu faktor emosinya sudah mereda. Waktu tahun lalu faktor emosi pendukung kuat. Tahun lalu Pak Sandiaga Uno-nya kan belum Gerindra itu, Mas. Belum resmi secara umum Gerindra. Gitu ya. Tapi kan tetap itu kan Gerindra juga. Iya. Seta yang namanya cuma ganti ketua anggota mah di Indonesia cepat, bikin SIM aja dia setengah 30 menit jadi, apalagi kartu anggota partai gitu. Oke, kalau menurut Pak Sai gimana Pak Sai itu menurut Pak Eko kan tadi sekarang yang cukup berperan itu nanti justru calon wakil presidennya itu. Kalau menurut Pak Sai gimana? Yang pertama pasti yang berperan itu partai politik itu ya, yang akan menentukan memilih siapa dan memasangkan siapa dengan siapa kan begitu. Cuma seringkali kan partai politik di kita juga butuh amunisi. Karena udah bicara amunisi maka logistik, maka yang dapat peran nanti siapa calon wakil presiden kira-kira bisa mendukung logistik parpol. Tidak ada yang bisa mendukung ya parpol pusing juga gitu kan. Yang tadinya dia udah siap kehilangan kerbau karena nggak didukung wapres, calon wapres nanti kehilangan sapi juga kan gitu. Makanya kita lihat kenapa? Makanya kalau saya sebenarnya ya ini bercanda aja, partai politik itu ujung-ujungan butuh dana. Dia bisa jadi perusahaan TBK aja biar bisa menghimpun dana. Bagus itu, harus mending begitu. Yang kedua transparansinya itu jadi lebih akuntabel kalau jadi perusahaan TBK gitu. Jadi lebih jelas gitu. Ada saham
Jadi masyarakat yang konstituen itu jadi pemegang saham. Malah bagus menurut saya. Ini candaan yang cerdas. Jarang-jarang kita bercanda sampai cerdas ini kan. Kalau enggak nanti bisa juga crowdfunding juga kan Pak. Siapa tahu ada. Kalau crowdfunding kan biasa nih. Itu kalau listing kan belum nih, parpol listing di bursa. Ya kan? Paling nanti ada delisting juga sih kalau ada investor. Iya, kalau nggak laku. Ya, ada investor masuk nanti saham masyarakatnya berkurang juga, terdelusi itu. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi persoalannya kan sebetulnya setelah parpol memilih siapa orang pertama yang akan diajukan, parpol akan melihat orang keduanya siapa nih. Kalau dari secara ekonomi, kan, dari sisi finansial, parpol juga akan menghitung apakah ini menambah efek elektoral atau tidak. Kalau ternyata duitnya banyak tapi mendem juga, menje gitu istilahnya ya. Kalau petasan itu nggak bunyi ya akhirnya cuma buang-buang uang aja gitu, tapi tetap tidak terpilih. Soalnya sekarang itu kan begitu. Katakanlah kita bicara tiap parpol sudah memasang ketua umumnya sebagai calon presiden. Berarti kan Gerindra Prabowo, PDIP katakanlah Megawati, P3 katakanlah ketua umum yang sekarang gitu, kemudian PAN Zulhas dan seterusnya. Jadi masing-masing ketua ini kan kita bisa melihat mana yang akseptansinya tingkat penerimaan masyarakatnya tinggi gitu. Kalau kita buat hanya secara kasar gitu ya, pasti yang terpilih kan Prabowo. Karena Prabowo sudah menyimpan, menabung ketika menjadi Menhan. Menabung simpati banyak tuh dia gitu. Persoalannya kan kemudian Prabowo tidak bisa mencalonkan dirinya sendiri. Ya, harus ada partai pendukung. Oke. Ada pendukung dari orang lain, tapi dengan syarat tadi, syaratnya adalah bisa menambah elektoral. Silakan Mas Eko. Kak saya, jadi kalau kita ngomongin soal wakil, saya sih sepakat tadi ya, bahwa memang yang berperan penting adalah partai politiknya untuk mendudukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi cawapres. Tapi karena partai ini butuh amunisi, butuh vitamin, maka dia harus mencari cawapres yang potensial, yang punya modal. Tapi modal finansial kan nggak cukup juga. Dia harus punya modal konstituen. Nah, antara Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, terus katakanlah Ridwan Kamil, kemudian Khofifah Indar Parawansa. Mahfud Itu MD gimana Pak? Ya? Mahfud MD gimana Mahfud MD? Ya, Mahfud MD itu kalau mau digadang-gadang kayaknya enggak deh, karena dia udah kayaknya spesialis menteri aja deh dia. Nah, maksud saya gini, dari pemain pendatang baru kecuali Sandiaga ini, ya, nanti petanya seperti apa? Karena kan mereka rata-rata semua berbasis Islam. Sandiaga ya basisnya Islam lewat P3. Erick Thohir ya didukung oleh Islam lewat NU. Khofifah juga. Nah, paling Ridwan Kamil yang agak bermain di basis nasional. Cermatan Kang saya, anak Kang Seta gimana nih? Ya, kalau dari saya untuk pendekatan ke organisasi Islam, saya pikir semuanya akan melakukan gitu ya. Kalau Khofifah diuntungkan karena dia dari sejak lama di situ gitu di NU, meskipun tinggal persoalannya kan apakah suara mayoritas kaum prianya mendukung menjadi penting gitu. Karena di dalam dalam sebuah diskursus di kelompok agama kan ada pertanyaan yang belum terselesaikan soal apakah perempuan boleh jadi pemimpin atau tidak, yang bisa jadi mungkin menjadi
Kan jadi wakil pemimpin. Ya. Tapi ini bisa jadi bahan ini bukan black campaign, negatif campaign. Mungkin nggak ada sisi yang bisa dijadikan black campaign, tapi negatif campaign-nya ada. Kalau Kamil, ya sebentar. Kalau Kalau Ridwan kita Kamil kan silakan. dimenangkannya kan oleh Jawa Saya Baratnya, dia wilayah Jawa Barat. Dari sisi organisasi Islam, selama ini tidak terdeteksi, tapi bukan berarti Ridwan Kamil tidak punya basis masa Islam, gitu. Karena dia dari ITB juga ada kelompok, ada masjid yang cukup besar dan basis masanya juga nggak kecil gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan saudaranya yang dulu sempat Islam. tapi bukannya Pak Ridwan Kamil itu juga katanya beliau juga cucu dari Kiai NU juga katanya Pak saya. Iya, tapi kan itu identifikasi yang bisa jadi kalah kekentalan sama NU di Jawa Tengah, Jawa Timur daripada NU di Jawa Barat. Itu persoalannya kan, karena basis massa yang besarnya kan di Jawa Timur, Jawa Tengah, terutama Jawa Timur lah. Gimana Kang Seta, cermatan? Kalau saya sih gini, sebelum Kang Seta, saya mau komentar dulu ya soal Cawapres yang mayoritas saya sih memandangnya memanfaatkan basis suara berbasis kaum muslim gitu. Nah, memang kaum muslim ini kan seksi untuk ditarik ke sana ke sini. Nah, terutama NU yang mengklaim ormas dengan basis massa terbesar ya kan, ada Muhammadiyah. Nah, kalau saya lihat semua tentu berusaha untuk memainkan suara-suara yang ada ya, salah satu dengan basis agama, nah, kemudian basis nasionalis. Nah, persoalannya adalah apakah isu agama itu masih menarik, karena ada sebagian kekhawatiran kalau isu agama atau politik identitas dibawa-bawa lagi itu akan terulang pilkada DKI. Nah, tetapi satu sisi fakta menunjukkan bahwa umat Islam itu seksi untuk ditarik ke sana ke sini. Dan para politisi mungkin di panggung muka dia mengatakan seperti itu, bahwa dia tidak menggunakan politik identitas, tapi kan dalam prakteknya siapapun ingin menang dengan cara apapun sepanjang tidak offset. Ya kan? Silakan bisa kita berdebat soal ini ya, atau kita bisa berdiskusi soal ini. Kalau saya yang mungkin pasti kan juga kalau kita berbasis Islam itu kan pecah-pecah juga ya, apalagi kalau tadi sumpamanya tokoh-tokoh NU itu bisa jadi capres atau cawapres dari nggak hanya cuma satu aja gitu ya, itu kan suaranya bisa kepecah lagi gitu ya. Mungkin kalau saya malah yang menarik itu justru dari yang ini Pak, kan kita besok kalau nggak salah itu 2024 itu pemilu dengan pemilih muda yang cukup banyak ya. Katanya menurut surveinya ini pemilih mudanya bisa menembus sampai 60% katanya, 60% ya, makanya pemilih. Nah kayaknya mungkin lebih seksinya di situ kalau saya gitu. Jadi lebih seksinya di situ. Toh pemilih muda ini justru sesuatu kalau menurut saya adalah yang pemetaannya mungkin lebih mungkin tidak dengan basis agama atau apa gitu ya. Mungkin nggak tahu. Nah yang mungkin saya masih jadi tanda tanya saya itu nanti yang menarik buat kaum muda itu yang bagaimana besok? Apakah yang cukup kampanye dengan sosial media atau cukup yang populer di kalangan mereka gitu ya, atau justru calon-calon yang
punya apa ya, punya program-program yang menyentuh kaum muda itu. Yang menurut saya selama ini yang saya masih lihat itu kan calon-calon itu ya, yang di gadang-gadang mau jadi capres atau cawapres itu hanya menggunakan platform-platform yang dekat dengan kaum muda gitu ya, tapi programnya masih sama itu saja gitu. Cuman mereka menggunakan media sosial untuk pencitraannya gitu ya, mensosialisasikan program-programnya, atau dia lagi kemana mau kemana, tapi kayaknya belum ada program-program yang khusus untuk anak muda gitu. Kalau menurut saya sih mungkin masih segmen anak muda ini masih seksi untuk digarap gitu. Kalau menurut saya gitu. Yang harus dilihat juga kan, tidak semua anak muda di kota. Emang semua anak muda di kota kan enggak. Emang semua anak muda main media sosial kan enggak. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang para kandidat ini terlalu banyak bermain di media sosial, bisa jadi malah mereka hanya ramai di media sosial. Penerimaan di pemuda di desa-desa, pemuda yang non kota lah di pinggiran bisa jadi berbeda. Jangan mereka sekarang GR aja karena di media sosial laku. Padahal Nanti belum di tentu ya. lapangan bisa beda. Belum tentu. Menurut saya, makanya buat saya itu Pak Sai, bahwa harusnya itu lebih kalau buat calon-calon itu ya, bagaimana mereka mau menggait suara milenial sini ya, suara muda itu harus lebih ini lagi, bahwa pemilih muda ini yang menggunakan sosial media itu seberapa banyak supaya lebih di mapping, akan jangan-jangan ya seperti tadi, jangan-jangan memang lebih banyak yang tidak menggunakan sosial media, tapi mungkin justru mereka butuh, yaitu tadi kalau menurut saya mereka butuh program-program yang menyentuh mereka justru gitu, lebih dipetakan lagi tuh sumbangannya kayak apa gitu ya. Ya kalau anak muda sekarang sumbangannya banyak ngomongin masalah mental health sebenarnya, mungkin programnya bisa ke itu tadi, supaya mental ke psikolog itu dijamin sama BPJS atau apa gitu ya atau apa gitu, program-program yang kayak gitu ya. Nah kalau saya butuh pemetaan lebih ini lagi untuk bisa mencapai ke pemilih-pemilih muda itu. Kalau saya soal pemetaan pemilih pemula ya memang bisa sih, tetapi kalau menurut saya tuh lebih berpandangan bahwa anak muda, anak milenial itu bisa didekati dengan caranya gitu. Kalau anak milenial sekarang ya kan bermedsos. Kalau kata Pak saya tadi, kalau saya nggak salah tangkap, tidak semua anak muda bermedsos. Tetapi yang pasti di desa-desa itu media sosial juga sudah merambah ya kan. Kita sama-sama tahu pandemi selama 2 tahun memaksa masyarakat di desa, termasuk remaja di desa itu bermedsos. Walaupun pada akhirnya ada yang salah kaprah ya kan penggunaan medsos tersebut. Nah, dalam konteks dengan pemilih pemula yang konon bersurvei mencapai 60%, itu saya lebih berpandangan bahwa mereka akan memilih tokoh-tokoh yang sering tampil di medsos. Kenapa? Karena anak muda kita itu lebih figur, dia mencari figur yang dan mereka kecenderungan menjadi peniru. Ya, memang tidak semua, ada juga anak muda yang menjadi pelopor. Tetapi kalau kita bicara mayoritas, rata-rata anak muda itu ingin yang sering tampil di medsos karena mereka merasa nyaman atau merasa cukup dengan kenal di medsos. Nah, ini kan berbahaya. Jangan sampai seperti masyarakat Inggris ya kan, ketika dia memilih
keluar dari Uni Eropa lebih karena pertimbangan pemberitaan di medsos. Maksud saya itu yang harus yang dikawal oleh media atau dikawal oleh publik. Jangan sampai anak-anak muda yang merupakan swing voter dan atau masa mengambang ini mereka memilih figur presiden atau cawapres lebih karena di medsos. Tidak perlu ya Pak ya. Seperti apa gitu. Menurut saya itu juga harus menjadi tugas kita bersama. Jangan sampai sekali lagi mereka baru pertama kali memilih tapi kecewa berat karena mereka hanya berorientasi di medsos. Tetapi anak muda sekarang nggak bisa didekati dengan kampanye-kampanye kayak zaman pas saya waktu SMA, ya kan? Nah, karena mereka tuh mager, malas gerak. Mereka lebih merasa nyaman di handphone karena di handphone mereka dapat segalanya. Dan dunia mereka memang dunia maya, dunia cyber. Bukan dunia ratna ya, dunia maya ya. Iya. Nah, tapi ini juga Pak Eko. Nah, kalau Pak Eko tadi bilang mereka itu kan mager gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti walaupun mereka 60%, tapi nanti mereka yang datang ke TPS sedikit berkurang, ya kakak. Iya, sedikit loh. Dan walaupun mereka itu presentasinya besar tapi sedikit. Ya gini, bayangannya mereka malamnya pemilihan digital, debat di medsos tentang presiden segala macam sampai jam 4 pagi, iya kan? Akhirnya ngantuk, nggak bangun tidur, nggak nyoblos gitu. Kan juga sehari-hari kan konsumsi mereka bukan berita politik. Konsumsi anak muda sekarang bukan politik. Jangankan politik, baca berita aja mereka malas. Ngapain repot? Mendingan main game, hiburan gitu. Menurut Pak saya, buat anak muda itu kayak Pak Eko tadi bilang bahwa yang penting mereka dekat di media sosial, ya mereka merasa dekat atau program yang menyentuh anak muda itu juga penting atau buat mereka nggak penting gitu atau gimana Pak? Yang penting fun kalau anak muda itu kan, bukan soal kontennya, apa ngomongin sosial, ngomong politik, ngomong apapun, bisa nggak hadir bersama anak-anak muda dalam suasana yang fun, suasana yang asik gitu, nggak jadi bisa beban, joget-joget gitu ya, nggak apa, bisa joget apa kayak gitu. Nah sampai saat ini kan kalau kita lihat dari sama mereka gitu ya. Ya dari kandidat yang ada kan belum ada yang bisa benar-benar cair ngedeketin pemuda terus masuk dalam gayanya pemuda, tetap aja gayanya jadi bapak-bapak yang rajin ketemu pemuda kan gitu. Nah yang saya ini juga ya, kalau di Twitter Pak Prabowo itu juga udah mulai, walaupun saya nggak tahu, mungkin juga bukan Pak Prabowo juga ya yang nge-tweet gitu ya, tapi beliau sudah sering menyapa gitu ya, menyapa di tweet-tweet gitu loh. Itu ya jadi satu hal yang ini juga gitu ya, bahwa ya menurut saya kok apakah cukup gitu ya buat anak muda ini, cukup bahwa merasa bahwa ini nanti dekat dengan kita gitu ya. Toh selama ini juga kalau kita ngelihat bahwa kalau kita bisa melapor di Twitter dan ditangani, itu mereka merasa bahwa oh berarti ya memang istilahnya dekat gitu ya, kita bisa melapor tuh nggak perlu pakai birokrasi, tapi lewat Twitter nih ada jalan rusak di sini tapi langsung dibenerin gitu ya. Itu kan juga yang terjadi dengan Gibran sekarang gitu ya, banyak orang yang lapor ke Mas Gibran gitu, walaupun daerahnya bukan di Solo kan juga lagi rame gitu ya, Mas di daerah saya jalannya rusak gitu ya, kan Gibran kan lagi rame di Twitter gitu ya, dia sering berkomunikasinya gitu. Jangan-jangan pemuda itu butuh yang kayak gitu ya Pak, bahwa saya nggak perlu lewat birokrasi, saya lewat sosial media dan bisa langsung disapa gitu loh, langsung bisa menyampaikan apa yang dirasakannya dia gitu. Gitu Pak. Oke. Kalau itu memang menarik ya, fenomena
para pemimpin-pemimpin yang menyapa milenial di medsos menarik itu. Cuma memang bayangan saya ke depan 2024 itu nanti posisi apa ya? Buzzer yang positif dan negatif, ya kan? Nah, itu menarik gitu loh. Kenapa? Karena justru peran-peran orang-orang yang punya follower di media sosial itu bisa mengajak kaum milenial untuk memilih pasangan yang memesannya. Misalkan Kang Seta followernya 20 juta gitu kan. Kang Seta kan didekati oleh salah seorang capres kan. Udah set. Gue kasih baju sekian, gimana caranya lu pengaruhin ini anak-anak milenial biar ikut gue kan gitu kan. Berarti ini Pak Eko, berarti kalau di komunikasi itu bisa seperti opinion leader gitu ya Pak ya? Iya. Karena kan gini ya, kecenderungan anak milenial itu kan dia lebih suka informal, pendekatannya informal. Yang kedua, milenial itu relatif susah diatur. Dia akan mau diatur sepanjang kepentingannya ada atau dia merasa nyaman gitu loh. Maka sebuah survei pernah menyatakan bahwa milenial itu pindah-pindah kerja itu udah biasa. Sepanjang dia merasa nggak nyaman, dia nggak peduli, dia keluar. Kalau nyaman, ya dia akan bertahan gitu loh. Nah, persoalannya adalah yang disebut nyaman itu kan relatif. Ya, tapi memang secara umum nyaman itu apabila kepentingannya terpenuhi. Nah, satu sisi perusahaan kan tidak bisa semuanya seperti itu. Nah, kalau konteksnya anak muda di politik, partai politik kan kaku. Partai politik itu kan punya aturan, ya. Ketika dia meminta anak muda untuk begini begitu, ya belum tentu juga anak mudanya mau. Siapa lu ngatur-ngatur gue? Kan bahasanya gitu. Tapi kan ada partai anak itu muda juga Pak. Hah? Ada partai anak muda juga, Bro dan Sis itu. Ya, PSI itu kan pemuda itu selalu jadi idaman. Pemuda selalu jadi idola. Gimana Kang? Saya Lihatnya gimana? ini Kang saya kolonial soalnya nih. Saya nggak tahu bagaimana dia memetakan milenial. Mau yang mananya ya? Kalau pemetaan ya tadi, mau pemetaan geografis atau pemetaan ideologis kan bisa beda-beda. Pemetaan psikologis juga beda-beda. Kalau dari lihat pemetaan geografis tadi kita paling tidak melihat pemuda kota dan bukan kota. Pemetaan ideologisnya bisa macam-macam. Ada pemuda yang agak ideologinya ke kanan misalnya. Ideologinya yang ke kiri, ada ideologi yang di tengah, ada lagi yang pemuda tidak punya ideologi politik yang nggak mau gitu. Mereka memang memilih tidak berpolitik. Ideologi dia misalnya adalah dengan berkreasi, kreativiti itu yang terpenting. Agama mereka itu kebebasan misalnya, bukan keterikatan gitu, keterikatan dalam organisasi atau dalam apapun. Dari pemetaan psikologisnya kan bisa kita bisa melihat dari asosiasi dia terhadap parpol, asosiasi terhadap orang-orang dan seterusnya. Mungkin ada yang suka dengan calon yang berambut putih misalnya, tapi bisa juga ada yang suka dengan calon yang pipinya mentul-mentul gitu kan. Macam-macam, tergantung faktor psikologis yang dia lihat, mana yang menurut dia yang asik gitu. Kalau saya sih melihatnya pemuda itu pasti melihatnya faktor yang pertama asik aja buat dia. Selama kalau semua nggak asik yang gua pilih gitu kan gitu. Nggak mau repot pemuda. Kalau so asik gimana Pak? Kalau yang so asik gimana? Ya, so asik nggak apa-apa kalau selama so asiknya bisa diterima. Tapi kalau so asik tapi nggak bisa diterima ditinggalin. Simple kok anak muda. Berarti benar dong ya Pak, benar bahwa si
apa namanya, calon-calon itu memanfaatkan sosial media, mereka joget-joget lah apalah, bikin konten-konten di sosial media itu, Iya, dan iya benar. Itu dari sisi yang modus sudah sih tepat benar gitu dia ya. upayanya mendekati. Cuman persoalannya nanti pilihannya kan ada dua. Ada pemuda yang bilang asik nih, ada juga yang bilang lo so asik kan gitu. Itu tinggal siap-siap aja menerima konsekuensi. Namanya juga pemuda mau bebas. Oke, mungkin saya minta closing statement nih dari Kang Sai dan Kang Seta ini. Silakan. Terkait dengan Apa nih, Pak? pemilih pemula atau pemilih milenial di Pilpres 2024. Ya kalau buat saya sih itu tadi ya, melihat bahwa ternyata potensinya besar nanti pemilih pemula atau pemilih muda itu ternyata besar gitu ya, hampir 60% katanya. Nah, berarti kan itu cukup perlu perlu dijadikan perhatian yang besar juga gitu ya. Mungkin perlu dipetakan juga bahwa yang kemungkinan bisa digait yang mana gitu ya, yang memungkinkan yang mana. Terus juga ya tadi itu, bahwa ini kan berarti kan kalau banyak pemilih pemula atau pemilih muda itu kan berarti salah satu PR besarnya bagaimana bisa mengajak mereka ke TPS gitu ya, menyalurkan suaranya gitu ya. Jangan-jangan Ya. nanti mereka itu justru males gitu ya ke TPS atau apa. Berarti kan ini perlu ini juga gitu ya, perlu jadi perhatian juga bahwa mereka itu perlu disadarkan bahwa suara mereka itu penting gitu ya, bahwa mereka itu perlu menyalurkan aspirasinya yang mana gitu ya. Kalau selama ini di media sosial juga udah ribut macam-macam masalah politik, jangan-jangan mereka jengah juga gitu ya. Apa itu? Apa nanti ada dampaknya ke saya atau enggak, itu kan anak muda itu kan terkadang seperti itu ya, apa tidak ya masa bodoh lah dengan hal kayak gitu ya. Buat mereka itu mereka menganggap bahwa nanti belum tentu ada dampaknya ke saya juga gitu. Nah itu kan berarti jadi PR kita bersama juga, bagaimana si anak muda ini juga nanti bisa punya kesadaran untuk menyalurkan aspirasinya juga untuk datang ke TPS gitu ya. Saya ingat waktu zaman saya dulu ini Pak, waktu saya zaman jadi pemilih pemula itu kan dulu setahu saya juga ada kayak gitu ya, bahwa dulu kalau nggak salah itu sampai ada yang ke sekolah-sekolah gitu ya, ke sekolah-sekolah untuk untuk memberi memberi wawasan politik gitu ya, pandangan-pandangan politik bahwa Anda menyalurkan suaranya itu penting loh gitu ya, bahwa aspirasi kita walaupun suaranya cuma satu itu penting loh, bahwa Anda datang ke TPS itu penting loh, bahwa Anda nyoblos itu keren gitu ya. Makanya kan terkadang kalau kita nyoblos, kita tintanya itu ada di jari, makanya kan kadang ada itu ya, kalau Anda nyoblos ada tinta itu bisa dapat diskon di mana-mana gitu ya, ada di brand atau apa gitu ya. Itu kalau anak muda itu pasti semuanya jadi konten gitu ya. Oh, nyoblos tuh bisa jadi konten atau apa gitu ya, bahwa menyalurkan aspirasi, bahwa memberikan suara itu sesuatu yang keren lah gitu. Buat saya sih gitu Bang. Oke, makasih Kang Seta. Kalau Kang Sai gimana Kang Seno? Tadi seperti saya katakan, yang terpenting itu dekati aja pemuda dengan asik, tapi jangan sampai so asik gitu. Tinggalin. Itu aja dari saya, makasih. Oke, jadi terima kasih. Intinya bahwa milenial itu seksi ya untuk diperebutkan, tapi PR beratnya adalah bagaimana mengajak milenial itu untuk datang ke TPS dan mencoblos, bukan datang cuma buat konten kan gitu. Jangan-jangan dia datang cuma bikin konten aja.